saya menambah data, status pegawainya saya tidak isi. Padahal di database itu statusnya is not known. Nah, kita coba save. Kita coba lihat personal. Masuk ya, Sunarto. Kita coba pegawai, tidak masuk data Sunarto. Nah, tentu ini masalah. Nah, salah satu kerja developer itu mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi seperti itu. Sehingga kita buat kondisi, kalau seandainya salah satu data tidak masuk ke database, maka semuanya dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat create personal beserta pegawai dalam waktu bersamaan. Jadi ini form personal dan form pegawai. Ketika kita save satu kali, maka datanya akan masuk ke dua tabel yang berbeda. Nah, ini sudah berhasil ya. Teman-teman bisa tonton di video sebelumnya, linknya sudah ada di deskripsi. Namun di sini saya akan membahas mengenai handling error dan handling exception pada Y2. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Nanti kita akan membahas mengenai database transaction ya. Nah, mungkin ada sih yang bertanya, apa sih perbedaan antara error dan exception? Error merupakan celah tak terduga pada kode yang kita buat dan terkadang ditemukan lebih dulu oleh para pengguna. Jadi error ini pada umumnya memutuskan proses eksekusi program ya. Biasanya ketika error muncul, developer akan memperbaiki error sehingga dapat disempurnakan. Nah, itu definisi error. Sementara exception dibuat oleh developer ketika terdapat potensi akan terjadi kondisi error yang dapat diprediksi. Jadi ini lebih kepada prediksi ya. Kalau seandainya oke lah sekarang lancar-lancar saja, namun kita memprediksi ke depannya akan ada masalah nggak ya? Kalau seandainya inputnya begini ada masalah nggak ya? Kalau seandainya menyimpannya seperti ini ada masalah nggak ya? Gitu. Nah, jadi untuk memprediksi akan terjadi error ke depannya, nah ini yang dinamakan dengan exception. Jadi Y2 sudah memiliki exception handling ya. Misal kalau kondisi seperti ini, bagaimana kalau yang kita simpan ini ada salah satu tabel yang tidak tersimpan? Sebagai contoh, sebelumnya ini data personal sudah saya kosongkan ya. Data-data yang kemarin saya hapus agar teman-teman lebih paham, lebih nampak perbedaannya di mana. Begitu juga data pegawai ini masih kosong, sehingga ketika ada data baru nanti, kalau seandainya ada data personal masuk, sementara data pegawai tidak masuk, nah berarti ini kan masalah. Sementara ketika kita membuat personal, kita ingin langsung data pegawai juga terinput. Nah, kayak gimana sih contoh errornya? Kalau seandainya sekarang kita masukkan datanya sesuai, ini akan aman. Misal saya akan membuat di sini data baru. Misal namanya Saleha, nama panggilan Leha, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Duri, tanggal lahir kita buat sembarang saja, menikah, agama Islam, pendidikan D3 misalnya, alamat Pekanbaru, nomor KTP, nomor HP, oke, email saleha@gmail.com. Nah, jenis pegawai, medis, status pegawai, kontrak, jabatan, koordinator, bulan Juni tanggal 1, gaji 5 juta.
Nah, misal seperti ini ya. Kalau seandainya sekarang kita simpan, dia akan jalan sukses. Nah, kita lihat di personal, ada nama Saleha, sukses ya. Kita lihat di pegawai, juga ada nama Saleha. Berarti sekarang kita sukses menyimpan data ke tabel pegawai maupun personal. Aman ya sampai di sini? Namun bagaimana kalau seperti ini? Di bagian codingan, nah ini kita berada di personal controller ya. Aksi create karena kita tadi membuat data pada create ya. Create personal. Nah, ini personal create. Kalau seandainya saya lupa membuat default ID personal pada ID pegawai. Nah, misal ini saya komen. Berarti kan kalau seandainya ketika ini data dibuat, maka data yang masuk ke personal aman, namun data yang masuk ke tabel pegawai itu ada yang kurang. Yang kurang adalah ID personal. Sementara ID personal ini harus ada pada tabel pegawai. Nah, karena saya lupa nih ceritanya, misalnya lupa ya, untuk menambahkan ini, sehingga saya coba nih save. Setelah itu kita coba membuat data baru. Nah, masukkan datanya misalnya Halim, oke. Nama panggilan Halim juga. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Bukit Tinggi. Oke. Tanggal lahir. Ini kita buat sembarang saja ya. Status perkawinan, menikah. Agama Islam, pendidikan SLTA. Alamat Bukit Tinggi. Ini kita buat asal-asalan saja ya datanya. Karena di sini kita fokusnya kepada jalan aplikasinya dulu. Nah, mengenai data realnya ini kita buat sembarang saja. halim@gmail.com. Jenis pegawai, nah ini kita coba non-medis, status pegawai, pegawai tetap, jabatan, kepala ruangan misalnya, tanggal bergabung, Juni tanggal 1 gitu. Gaji 4 juta. Oke. Kita coba save. Lihat. Ketika kita save, ini seolah-olah berhasil. Kita coba lihat personal. Apakah data Halim bertambah? Bertambah nama Halim di sini. Kita coba lihat pegawai. Nah, di sini masalahnya. Data Halim masuk ke tabel personal, namun data Halim tidak masuk ke tabel pegawai. Jadi ke depannya, rupanya ada beberapa orang yang personalnya terbuat, data personalnya ada, namun data pegawainya tidak ada. Nah, ini tentu akan menjadi masalah. Oke, kalau seandainya kita salahnya bukan di codingan. Anggap ini codingannya aman ya. Oke, kita save. Kita kasih contoh lain. Nah, ini datanya kita hapus dulu ya. Kita bersihkan lagi. Kita kasih contoh lain. Hapus. Hapus. Oke. Kita buat personal lagi. Sebelum kita membuat data personal ini, rupanya kita memperbaiki database. Tiba-tiba nih, kita tambah kondisi di pegawai. Kita buka struktur. Nah, misal di sini status pegawai itu harus terisi. Jadi status pegawai di sini saya ganti, dia itu is not null. Jadi saya tambah di sini kondisinya harus terisi. Kita save. Nah, berarti kan kalau seperti ini, status pegawai ini tidak boleh kosong. Mungkin ya ke depannya saya mengganti ini, tapi mungkin saya lupa menambah di codingan. Kita coba nih buat data. Kita coba ya data berisi semuanya. Laki-laki. Nah, misal ini ya. Kita menambah data di sini. Karena status pegawainya saya isi, ketika kita coba save, nah, datanya pasti masuk ke dua tabel ini. Personal masuk, pegawai juga masuk. Kenapa masuk? Karena kondisi yang tadi kita nginput data semuanya.
Jadi lancar sampai di sana. Namun kita memikirkan gimana kalau seandainya status pegawai tidak kita input. Nama lengkap, nah, nama panggilan, Narto, laki-laki, status perkawinan belum menikah. Oke. narto@gmail.com. Jenis pegawai medis. Nah, status pegawainya ini kita kosongkan. Jadi status pegawai tidak kita input ya. Jabatan perawat pelaksana. Oke, bergabung itu bulan Juni tanggal 1, gaji 3.500.000. Saya menambah data, status pegawainya saya tidak isi. Padahal di database itu statusnya is not null. Jadi kalau seandainya dia tidak terisi, tentu akan error. Dan datanya tidak masuk ke database. Nah, kita coba save. Kita coba lihat personal. Masuk ya, Sunarto. Kita coba pegawai, tidak masuk data Sunarto. Nah, tentu ini masalah. Yang namanya user kan, user itu kan macam-macam ya. Mungkin dia kecapean menginput data personal, itu ada yang kelupaan. Karena ada yang kelupaan, kalau seandainya datanya masuk ke database, cuman salah satu, tentu itu akan menjadi masalah. Nah, salah satu kerja developer itu mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi seperti itu. Sehingga kita buat kondisi, kalau seandainya salah satu data tidak masuk ke database, maka semuanya dibatalkan, dikembalikan ke awal. Nah, sebelumnya, kita hapus saja ya dulu yang data yang lama ini biar lebih jelas. Oke. Nah, cara untuk mengatasinya kita menggunakan database transaction. Jadi kalau seandainya salah satu proses itu tidak jalan, maka datanya akan di rollback. Semua proses input akan dibatalkan dan tidak akan tersimpan di dalam database. Jadi Yi sendiri juga sudah memiliki handling error dan handling exception ya. Jadi untuk masalah transaction ini juga sudah diatur oleh Yi. Kalau seandainya teman-teman penasaran, teman-teman bisa searching. Di sini kita tulis saja di sini Y2 transaction. Nah, oke. Di sini kita buka saja yang dari Y. Nah, lihat. Ini adalah transaction pada Y. Nah, lihat di sini ada catatan. Jadi, teman-teman, kalau PHP-nya sudah PHP 7 atau ke atas, kita sudah bisa menggunakan exception ini. Jadi, saya di sini copy saja. Kopinya cukup sampai di sini saja ya. Kita copy. Nah, kita coba paste di sini. Di dalam kurung ini ya. Kita paste di sini. Nah, kita rapikan dulu. Oke. Nah, connection ini apa? Pada Y2 kita bisa menulisnya seperti ini. Y app db begin transaction. Jadi connection tadi kita menuju ke Y db begin transaction. Nah, gini ya cara penulisannya. Nah, try. Nah, teman-teman bisa baca ya. Try itu gunanya untuk apa? Ini isinya. Kita bisa hapus saja nih isinya. Ini kita hapus. Oke. Di sini, isi yang sebelumnya ada, kita cut saja. Kita masukkan ke dalam tray ini. Paste. Kita rapikan. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya, kita save. Di sini saya akan jelaskan ya. Begin. Nah, ini digunakan saat data akan diproses. Begin transaction. Selanjutnya, try. Isinya
apa-apa saja proses yang ada di dalamnya kita masukkan ke sini. Selanjutnya, transaction commit. Commit digunakan jika semua kasus pada alur proses berhasil. Jadi kalau seandainya ini prosesnya lancar semuanya, fungsi commit ini harus ada agar datanya akan tersimpan di database. Nah, ini ya gunanya commit. Nah, selanjutnya kita lihat exception di sini. Kalau seandainya tidak terproses semuanya, transaction rollback. Nah, rollback ini digunakan jika terdapat kasus ada kegagalan atau kesalahan, error di salah satu proses ini, maka semua proses input akan dibatalkan atau di rollback semuanya dan tidak akan disimpan ke dalam database. Nah, sementara throw ini kalau bahasa kitanya itu dilemparkan ya. Jadi akan ditampilkan apa yang error. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa juga menambah di sini save. Kalau seandainya menampilkan errornya gimana, model save di dalamnya bisa ditambah false. Begitu juga model pegawai false ditambahkan di dalamnya. Di sini saya akan coba lagi gimana kalau ID personalnya saya komen sehingga datanya tidak akan bisa masuk ya kalau seandainya kita input. Seharusnya kalau seandainya seperti ini, maka datanya akan di rollback karena salah satu proses di sini tidak selesai. Kita coba. Oke, kita coba personal lagi. Create personal, nama lengkap. Nah, Susilawati, Susi, perempuan. Ini sembarang saja ya. Kita main cepat saja. Oke. Oke. Jenis pegawai, medis, kontrak, perawat. Nah, kita kasih contoh isi semuanya ya. Karena errornya tadi kita kasih contoh di sini ID personal pada tabel pegawai itu tidak ada. Nah, kita coba save. Apa yang akan terjadi? Lihat. Di sini akan ditampilkan error bahwa foreign key ID personal itu kosong. Jadi di sini ada ya pesan IDB exception. Nah, kalau seandainya ada pesan error seperti ini, kita coba lihat. Nah, apakah di personal ada datanya? Kosong. Nah, ini berhasil ya, berarti. Di personal kosong, di pegawai juga kosong. Berarti sekarang kita sudah sukses. Jika pegawai atau salah satu tabel tidak masuk, gagal prosesnya, maka seluruh prosesnya akan diberhentikan. Nah, ini ya, bisa ya teman-teman menggunakan false ini. Gimana kalau tidak menggunakan false? Nah, mungkin teman-teman juga penasaran ya. Kita akan coba semuanya, oke. Gimana kalau tidak pakai false? Apa yang akan terjadi? Oke, kita coba personal lagi. Tambah data baru. Laki-laki. Oke. Kita coba save. Nah, informasinya cuma seperti ini. Jadi gitu ya, kita menggunakan model save false tadi di dalam kurung ini gunanya agar menginformasikan errornya apa sih gitu. Sehingga tampilan errornya akan ditampilkan di sini. Itu ya. Kita lihat di sini. Di sini kan kita tidak tahu nih, oh ini apa ya masalahnya? Apa sih yang not found gitu. Nah, sebagai seorang programmer, bagusnya kita nampilkan errornya apa, sehingga kita tahu nih,
Oh, berarti masalahnya di sini kita harus perbaiki. Errornya itu sebisa mungkin dapat dipahami, dapat dibaca, sehingga pada saat pengembangan nantinya, kita lebih mudah untuk memperbaiki error yang ada. Oke, ini kita kembalikan saja. Nah, teman-teman bisa juga ya di sini menggunakan cara lain. Nah, misal ini kan model save false gitu kan. Teman-teman juga bisa membuat kondisi error yang lebih manusiawi menggunakan throw seperti ini. Misal saya buat contoh di sini seperti ini. Ini saya hapus ya. Nah, di sini if tanda seru. Nah, tanda seru ini sama dengan tidak ya. If model tidak di-save. Nah, saya buat di sini. Oke. Jika model tidak di-save, maka ditampilkan error. Kita bisa nambah seperti ini. Throw new exception dalam kurung kita bisa membuat kata-kata ya di sini sehingga kita tahu, oh yang error berarti yang personal. Oh berarti ini yang error berarti yang pegawai gitu. Kita bisa nambah di sini gagal menyimpan personal. Nah, kita bisa nambah informasi seperti ini. Baru kita tampilkan errornya seperti apa. Kita bisa nampil errornya menggunakan JSON ya. JSON encode. Nah, ini kalau seandainya kita menggunakan JSON versi PHP seperti ini ya. JSON encode, tapi kalau seandainya menggunakan Y bisa juga. Di sini saya contohkan JSON dari PHP saja. Dalam kurung model get error. Nah, saya bisa membuat seperti ini. Jika model tidak di-save, maka keluar pesan ini. Di sini kita tambah titik koma ya. Oke. Akan muncul pesan gagal menyimpan personal. Begitu juga di bagian model pegawai. Kita copy saja ini ya. Kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, di sini kan model pegawai. Jadi di sini juga model pegawai, di sini juga model pegawai. Jika model pegawai tidak di-save, maka pesan throw exception gagal menyimpan pegawai. Jadi teman-teman bisa lebih tahu nih, oh berarti ini errornya di bagian codingan bagian sini. Tinggal diperbaiki yang mana yang error. Kita coba ya di sini. Save. Nah, di sini ID personal belum kita tampilkan lagi. Kita akan coba menambahkan data dengan kondisi yang sekarang. Gimana pesan errornya? Ini yang tadi ya. Lihat di personal, datanya tidak ada. Begitu juga dengan pegawai. Berarti sukses ya. Namun, kekurangannya pesan errornya tidak muncul. Kita praktekkan dengan codingan yang baru. Create personal. Nah, ini saya coba Gary Saputra. Nah, panggilan Gary. Laki-laki. Nah, ini sembarang saja. Oke. Belum menikah. Oke. Gary@gmail.com. Oke. Jenis pegawai non-medis, status pegawai tetap, jabatan staff programmer misalnya. Oke, tanggal bergabung. Nah, kita buat 1 Juni 2021, gaji 3 juta. Nah, seperti ini ya. Harusnya ketika ini di-save, maka akan muncul pesan gagal, error seperti ini. Gagal menyimpan pegawai. Kenapa gagal? Karena model pegawai ID personalnya itu kosong. Kita coba save lagi. Nah, lihat ya di sini jelas. Ini kelebihannya kita menggunakan throw. Gagal menyimpan pegawai, langsung to the point. ID personal cannot be blank. Langsung to the point menampilkan errornya.
Nah, gitu ya kelebihannya. Teman-teman bisa menggunakan ini, tetapi kalau seandainya teman-teman tidak perlu, cukup menggunakan model save dalam kurung false tadi. Oke, save. Nah, kita coba kembalikan lagi. Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Kalau sudah ini, harusnya datanya langsung tersimpan ya. Kita cek codingan lagi. Oke. Return. Nah, return ini harusnya terletak di sesudah commit ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, commit ini harus ada. Kalau seandainya proses ini lancar, maka datanya akan di-commit. Sehingga datanya akan masuk ke dalam database. Jadi, commit ini harusnya berada di sebelum return. Nah, baru di bawahnya return this redirect. Oke, kita save. Nah, kita coba save lagi yang ini data yang tadi ya. Kalau teman-teman penasaran, ini data yang sebelumnya kosong ya. Personal kosong, pegawai juga kosong. Kosong. Nah, kita coba nih. Save. Apakah jalan atau tidak? Nah, berhasil ya. Personal terbuat, data dengan data Gary Saputra, pegawai juga terbuat. Jadi kalau seandainya ke depannya ada yang kurang, langsung pesan errornya tampil. Dan kalau seandainya prosesnya gagal, maka datanya akan langsung di rollback semuanya. Oke, saya rasa paham ya teman-teman sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.